Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya sudah diketahui ya. Ini sudah masuk pada tema keempat ya, subtema ketiga. Yang perlu diperhatikan yang pertama, untuk mengisi bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis dari bilangan yang diketahui. Itu adalah poin pertama yang harus kalian ketahui. Untuk poin kedua yaitu, untuk mendapat bilangan kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Nah, itu poin kedua. Contohnya di sini Pak Rifki mempunyai soal titik-titik-titik kali titik-titik sama dengan 180. Berapa kemungkinannya? Yang pertama, poin pertama kita lihat. Untuk mengisi bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis dari bilangan yang diketahui. Jika kalian tidak tahu berapa yang bisa membagi habis angka 180, kalian kira-kira saja. Contoh Pak Rifki ingin menggunakan angka 2 ya. 2. Kita gunakan angka 2. Yang kedua, ini angka pertama berarti. Angka pertama. Kemungkinannya Pak Rifki pengen menggunakan angka 2 ini. Terus untuk mengisi angka kedua atau bilangan kedua, kita bagi bilangan yang diketahui yaitu 180, kita bagi dengan angka pertama yang Pak Rifki mungkinkan itu angka 2 ya. Tapi diingat, angka pertama itu harus bisa membagi habis dari bilangan yang diketahui. Kita hitung saja. Contoh, untuk mengisi angka kedua, kita bagikan angka yang diketahui dengan angka pertama yang kita tentukan. Di sini Pak Rifki membagi 180 ya dengan 2. Tuh, kita gunakan porogabit ya. 1 dibagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. Berarti kita gunakan 2 angka, 18. 18 bagi 2 bisa enggak? Kita cari 2 kali berapa yang hasilnya 18 ya. 2 kali berapa yang hasilnya sama dengan atau kurang dari 18 atau mendekati 18. 2 kali berapa? 2 kali 9. 9 dikali 2 berapa? 18. Diingat ya. Diingat-ingat cara pembagian sebelumnya. Kita terus kurangi. 18 dikurangi 18 sama dengan 0. Nah, sudah habis kan? Tinggal angka 0 di sini. 0 turun. Nah, 0 turun. 0 turun. Nah, 0 dibagi 2 bisa enggak? Bisa. 2 kali berapa hasilnya 0? 2 kali berapa yang hasilnya 0? 2 kali 0. 0 kali 2 sama dengan 0. Nah, sudah selesai. Jadi 180 itu bisa habis dibagi 2. Jadi jawabannya betul. Nah, 2 dikali 90. Nah, kemungkinan keduanya Pak Rifki pengen angka contohnya berapa ya? 8, contoh 8. Kita cek dulu apakah 8 itu
bisa habis dibagi apakah 180 itu bisa habis dibagi angka 8? Kita bagi contoh. 180 dibagi 8. 1 bagi 8 enggak bisa, berarti 18. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 18? 8 kali berapa yang hasilnya itu mendekati atau sama dengan 18? 8 kali 2 kali 3 enggak bisa kan? 8 kali 3 24, lebih dari 18 tidak bisa. Berarti 2 ini dikali kan, 2 dikali 8 sama dengan 16. Kita kurangi, kurangi 18 dikurangi 16 tinggal 2. Nah 2 dibagi 8 bisa enggak? Enggak bisa, Pak. Berarti nolnya tuh turun. Nah, turun 20 dibagi 8 bisa, Pak. Tapi mendekati. Ya, kita tulis lagi. 8 kali berapa yang mendekati 20? Kali 2 kali 8 sama dengan 16. Kita kurangi lagi, 20 dikurangi 16 sama dengan 4. Dah. 4 dibagi 8 bisa enggak? Enggak bisa, Pak. Berarti kita harus menambahkan 0. Jika menambahkan 0 berarti atasnya dikasih koma. Nah, 40 dibagi 8 bisa, Pak? Berapa hasilnya? 5 dikali 8 40 habis. Nah, berarti 8 ini tidak bisa kita masukkan di sini karena 180 dibagi 8 itu masih sisa. Sisanya berapa tadi? 4, ya kan? Pokoknya jika ada komanya, hasilnya ada komanya, itu tidak bisa. Berarti tidak bisa angka 8. Contoh lain, Pak Rifki gunakan angka 5. Contoh angka 5. 180 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya sama dengan 18 atau mendekati 18? Kali 3. Karena 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Nah, kita kurangi kan? Kurangi 18 dikurangi 15 sama dengan 3. Terus 3 dibagi 5 bisa enggak? Enggak bisa, Pak. Berarti nolnya tuh turun. Nah, turun 30 dibagi 5 bisa, Pak. Berapa hasilnya? 30 dibagi 5 hasilnya 6. Karena 6 dikali 5 itu sama dengan 30. Nah, kurangi habis. Nah, hasilnya jadi 180 itu bisa dibagi habis dengan 5. Jadi 5 bisa ya. 5 kali berapa ada 180? 5 kali 36. Nah, dah. Kemungkinan ketiga, Pak Rifki gunakan contoh angka berapa lagi ya? 6. Contoh angka 6. Kita gunakan angka 6. Kita cek dulu. 6 180 dibagi 6 bisa enggak? Hasilnya 0 enggak? Hasilnya habis enggak? Kita cek dulu. 180 dibagi 6.
6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 18 atau sama dengan 18? 6 kali 3, ya kan? 3 kali 6 sama dengan berapa? 18. Seret. Nah, kita kurangi 18, kurangi 18, 0. Nolnya sekarang tuh turun, masih ada 0 1 kan. 6 dikali berapa yang hasilnya 0? Ya, kali 0. Jadi 0 dikali 6 hasilnya 0. Udah habis. Jadi 180 itu bisa dibagi habis dengan angka 6. Kita masukkan di sini 6 dikali 30 itu sama dengan 180. Nah, selesai. Oke, kali ini kita akan belajar soal-soal yang lain ya. Di LKS juga terdapat variasi soal-soal yang lain, kalian harus mempelajarinya. Contoh berikutnya. Titik-titik kali titik-titik sama dengan 360. Untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis dari bilangan yang diketahui. Teacher mengambil angka 6. Dan untuk mendapat bilangan kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Dalam hal ini 360 dibagi 6. 36 dibagi 6 hasilnya 6. Masih ada angka 0, maka kita tulis 0. Hasilnya menjadi 60. Contoh soal, buatlah 5 kemungkinan dari perkalian berikut ini. Kemungkinan pertama, perkalian yang hasilnya 800. Ingat, kita ambil satu angka yang bisa membagi habis dari bilangan 800. Teacher mengambil angka 2. Maka 800 dibagi 2 hasilnya 400. Kemungkinan kedua, perkalian yang hasilnya 800 adalah untuk mendapatkan bilangan yang pertama, ambil angka yang bisa membagi habis 800. Teacher mengambil angka 4, maka 800 dibagi 4 hasilnya 200. Kemungkinan ketiga, bilangan lain lagi yang bisa membagi 800 adalah 5. Maka 800 dibagi 5 hasilnya 160. Kemungkinan keempat, ambil satu bilangan yang bisa membagi habis 800. Ada angka 10. Maka 800 dibagi 10 sama dengan 80. Dan kemungkinan yang kelima adalah kita pilih salah satu angka yang bisa membagi habis 800. Teacher mengambil angka 20. Maka 800 dibagi 20 hasilnya 40. Mari kita coba selesaikan soal berikut ini. Bilangan 500 adalah hasil perkalian dari titik-titik. Maka langkah yang harus dilakukan adalah mengalihkan setiap pasangan bilangan yang ada. A. 20 kali 20. Hasilnya 400. B. 30 kali 20. Hasilnya 600. C. 25 kali 20. Hasilnya 500. Sedangkan D. 30 kali 30 hasilnya 900. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu 25 kali 20. Soal berikutnya. Pasangan bilangan berikut yang menghasilkan perkalian dengan nilai 150 adalah. Nah, sekarang kita akan mencari tahu hasil dari perkalian bilangan-bilangan yang ada. A. 4 kali 50. Hasilnya 200. B. 3 kali 50 hasilnya 150. C. 30 kali 50 hasilnya 1500. D.
Sedangkan D 6 kali 30 hasilnya 180. Maka jawaban yang tepat adalah B 3 kali 50. 20 dikali titik-titik sama dengan 600. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah 600 dibagi 20. Kita bisa coret nolnya 1 juga. 60 dibagi 2 hasilnya 30. Maka hasilnya 30. Titik-titik kali 10 sama dengan 700. Maka 700 dibagi 10 sama dengan, kita bisa coret angka nolnya, maka 70 dibagi 1 sama dengan 70. Soal berikutnya, 300 kali 2 senilai dengan titik-titik. Maka kita harus mencari tahu dulu hasil dari 300 kali 2. 300 kali 2 sama dengan 600. Berikutnya kita perlu menghitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan yang ada. A 70 kali 10 hasilnya 700. B 60 kali 10 hasilnya 600. Sedangkan C 50 kali 10 hasilnya 500. Dan D 40 kali 10 hasilnya 400. Sehingga perkalian yang senilai dengan 300 kali 2 adalah B 60 kali 10.